Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta
dengan segenap kerendahan hati kami hampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami undang Roh-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Mari Allah Roh Kudus selawat kami semua pada sore hari ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami panggil, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih buat setiap karya Tuhan yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini kami hendak menaikkan pujian kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Sebelum kami jauh masuk ke dalam hadirat-Mu, mari Engkau layakkan setiap hidup kami, lidah, mulut, hati, pikiran kami Tuhan. Sehingga apa yang kami buat, sehingga apa yang kami kerjakan sore hari ini, semuanya menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus, kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami semua dan mengurapi kami semuanya tanpa terkecuali, sehingga kami boleh bersuka di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan buka dan mulaikan ibadah saat petang hari dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri teman-teman semuanya. Sore hari ini suatu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Walaupun cuaca di luar sana hujan, mendung, tapi tidak menghalangi sukacita kita untuk bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Didengar telinga
dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi kita mau katakan haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes. Dulu, Haleluya. Dulu, sekarang dan selamanya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan akan tetap terus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna dan nyata dalam hidup kami Tuhan. Setiap perbuatan tangan begitu ajaib dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena Kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. kasih yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau
Bapa yang selalu menunjukkan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terbukti malam hari ini, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, bahkan karena anugerah-Mu yang telah menebus dan menyelamatkan hidup kami. Pujian kami, syukur kami, sembah kami telah kami persembahkan kepadamu di malam hari ini Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar suara hati-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus, mari tuntun setiap hidup kami, urapi setiap kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi hamba-Mu juga akan berdiri menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga benar-benar apa yang menjadi isi hati Tuhan bisa tersampaikan bagi kami semua. Dan ketika kami pulang di tempat ini, kami jadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin setia dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal buat selama-lamanya. Ini kami doa dan syukur kami kepadamu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang besar malam hari ini membawa kita ada di rumah Tuhan untuk kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, di luar sana mungkin ada banyak anak-anak muda yang mempergunakan waktu-waktu seperti saat ini untuk melakukan apa yang membuat mereka senang, ya, menghabiskan waktu untuk bersama dengan teman-teman mereka. Tapi saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini, terutama pemuda-pemudi yang malam hari ini ada di dalam rumah Tuhan, mengambil pilihan yang terbaik. Amin. Ada di dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tidak lama kita beribadah, ya, paling lama 1,5 jam, ya. Jadi mari kesempatan malam hari ini, ya, seperti tema yang ada di depan ini, ya, renungan firman Tuhan malam hari ini saya kasih judul jangan lupa bersyukur, ya, jangan lupa bersyukur. Ya, mungkin berbicara tentang bersyukur, kata ini tidak asing lagi bagi kita, ya, sangat familiar karena setiap hari ketika pun kita bangun tidur, mau makan, ya, mau melakukan semua aktivitas kita dari pagi sampai malam, ya, selalu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur, saya bersyukur. Tapi malam hari ini mari kita mau lihat bersama-sama, ya, bersyukur itu bukan sebatas kata-kata tok yang keluar dari mulut, ya. Semua orang kalaupun kita suruh berkata saya bersyukur kepada Tuhan, semua orang pasti bisa. Tetapi apakah bersyukur ini hanya sebatas ucapan yang keluar dari mulut, ya? Orang bisa saja berkata saat ini saya bersyukur kepada Tuhan, tetapi tidak menjamin 3 jam setelah ini ketika ada sesuatu mungkin yang terjadi dalam hidupnya, apakah dia tetap mampu untuk berkata saya bersyukur Tuhan, saya berterima kasih Tuhan. Ya, mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-17. Lukas pasalnya yang ke-17, kita akan membaca ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Ya, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini ke-10 orang kusta. Ya, ayat yang ke-11 berkata, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki
suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, puji Tuhan. Teman-teman, mungkin bagian firman Tuhan ini sudah sering ya kita dengar. Dari sekolah minggu pun mungkin guru-guru sekolah minggu berulang-ulang kali bercerita tentang ke-10 orang kusta ini. Tapi malam hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Ada hal-hal yang Yesus sampaikan di sini yang akan membuat kita melihat bahwa ternyata ucapan syukur adalah sesuatu yang Tuhan harapkan dari kita. Tuhan mengharapkan kita untuk selalu bersyukur kepada Dia, tetapi Dia tidak pernah memaksa loh ya, tidak pernah memaksa. Tetapi dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, secara tidak langsung kita bisa menangkap bahwa Tuhan sangat mengharapkan ucapan syukur dari hidup kita. Yang kita baca tadi, ada 10 orang kusta ya, yang ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mungkin sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu banyak melakukan mujizat ya, menyembuhkan orang sakit, orang tuli mendengar, buta melihat ya. Sehingga ketika mereka melihat ya dari kejauhan Yesus mau lewat di tempat di mana mereka tinggal, mereka berseru kepada Tuhan. Ya, kalian pasti sudah mendengar bahwa kalau orang kusta di zaman itu ya, bahkan mungkin di zaman sekarang ini, mereka tidak boleh hidup bersama dengan orang-orang yang sehat ya, tidak bisa tinggal bersama dengan masyarakat pada umumnya ya. Mereka harus diasingkan atau tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat ya. Dan kita melihat bahwa kalau dalam keadaan yang sudah sakit, kemudian mereka seperti boleh dikatakan mereka diasingkan, ya, dikucilkan. Selain menderita secara fisik, mereka juga menderita secara mental, ya, jiwa mereka menderita. Karena mereka harus hidup jauh dari keluarga, dari orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan mungkin, ya, karena pada waktu itu kusta ini dianggap sebagai satu penyakit kutukan ya. Jadi orang yang kena sakit kusta ini, mereka itu sering dijudge bahwa mereka ini melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan sehingga mereka kena penyakit ini. Jadi penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang double. Sehingga ketika mereka melihat Yesus ada di sekitar tempat mereka tinggal, ini adalah satu kabar yang sangat membuat hati mereka senang. Karena mereka memiliki pengharapan bahwa ketika mereka bertemu dengan Yesus, pasti ada sesuatu yang akan Yesus buat dalam hidup mereka. Dan kita melihat betul ketika Yesus memasuki perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ke-10 orang kusta ini melihat Yesus, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ya, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu di ayat yang keempat firman Tuhan berkata, lalu ia memandang mereka dan berkata,
pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya. Mereka tidak berkata, Yesus sembuhkan kami. Tetapi mereka berkata dengan sangat lantang, kasihanilah kami. Ya. Ketika pun mendengar seruan dari ke-10 orang kusta, kita melihat Yesus pun tidak menjawab dengan banyak kata-kata atau bertanya apa yang kamu mau supaya aku lakukan bagi kamu. Tetapi Yesus hanya berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena ternyata penyakit ini bisa dinyatakan sembuh kalau sudah diperiksa oleh imam-imam, ya. Tidak bisa mereka menyatakan bahwa kami sudah sembuh sebelum diperiksa oleh para imam. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kalau imam-imam lihat mereka sudah sembuh, terus imam-imam menyatakan bahwa mereka sembuh, ya berarti mereka sembuh. Selanjutnya kita melihat ketika mereka ada di tengah perjalanan, ya. Saya mengacungi jempol ke 10 orang kusta ini, ya. Meskipun Yesus tidak berkata bahwa saat ini kamu akan sembuh. Tetapi Yesus berkata bahwa pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Tetapi mereka melakukannya dengan taat, ya. Tanpa pertanyaan, tanpa banyak kata-kata, mereka berjalan menuju ke tempat imam-imam. Dan ketika di tengah perjalanan, firman Tuhan tadi menulis bahwa mereka ke-10 orang ini menjadi tahir. Mereka sembuh dari penyakit kusta yang mereka alami. Ya. Sampai di sini kelihatan ke-10 orang kusta ini sama, ya, sama. Mereka sakit, mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan. Tetapi selanjutnya apa yang membedakan kehidupan mereka di hadapan Tuhan? Dari ke-10 orang kusta ini, firman Tuhan mencatat hanya ada 1 orang yang kembali untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat perkataan-perkataan dari Yesus, dia begitu bersukacita, dia begitu senang ketika ada orang yang datang kepada dia untuk bersyukur. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-16 kalau kita memperhatikan, ada satu penekanan yang dituliskan oleh Alkitab di bagian yang terakhir yang memberi keterangan bahwa 1 orang yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan, yang tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, adalah seorang Samaria. Ya, kalian pasti tahulah orang Samaria ini adalah orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Ya, mereka pun menjadi musuh bebuyutan dari orang Yahudi. Tetapi kenapa Alkitab dengan sangat jelas, ya, penulis Injil Lukas menyatakan dengan jelas bahwa orang ini adalah seorang Samaria. Apa yang mau firman Tuhan katakan kepada kita malam ini? Kalau orang yang tidak menyembah Tuhan, yang tidak kenal Tuhan saja, mampu tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, apatah lagi kita orang-orang yang telah ditolong dan ditebus oleh Tuhan. Ada banyak orang mungkin yang berkata, sudah biasa. Kalau saya dapat berkat ya cukup. Ngomong terima kasih Tuhan. Tapi apakah cuma cukup di perkataan saja? Ketika kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, kita ditolong Tuhan dengan luar biasa, Tuhan ingin selain kata-kata yang keluar dari mulut kita, ada tindakan nyata. Ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan pun mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, orang Samaria ini ketika dia datang bersyukur kepada Tuhan, enggak ngomong tok, ya, enggak ngomong tok. Tapi kalau kita perhatikan, dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jadi bukan sekedar kata-kata. Pada zaman itu ketika seseorang istilahnya dia bersimpu atau menyembah kepada seseorang, itu menyatakan bahwa dia
memuji orang itu, dia menyembah orang itu. Dan kalau di sini kita memperhatikan, karena dia adalah orang Samaria, ketika dia menyembah kepada Yesus, berlutut di bawah kaki Yesus, dia dengan secara tidak langsung menyatakan bahwa dia menyembah Yesus sebagai Tuhan. Karena mereka adalah orang Samaria, mereka tidak percaya. Jangankan orang Samaria, orang Yahudi saja tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi orang Samaria ini, ketika dia datang berlutut menyembah kepada Tuhan Yesus, dia menyatakan dengan sangat tegas bahwa dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sehingga di ayat yang ke-19 bagian terakhir, firman Tuhan berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dia bukan saja mendapat berkat kesembuhan, pemulihan, tetapi dari sikap hatinya yang menyembah bukan sekedar kata-kata belaka, tetapi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dia mendapat berkat yang double dari Tuhan. Kesembilan orang yang tadi ya, sebagian ada yang mengatakan, menafsirkan bahwa mereka itu adalah orang Yahudi. Kesembilan orang itu adalah orang Yahudi. Tetapi yang satu orang ini dituliskan dia adalah orang Samaria. Tetapi meskipun dia adalah orang yang tadinya tidak menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tetapi kita melihat bahwa dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ya, berbicara tentang bersyukur, ya. Mari malam hari ini kita mau melihat kembali, apa sih alasan dalam hidup kita kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Apa sih alasannya kenapa kita jangan sampai lupa untuk bersyukur kepada Tuhan? Hal yang pertama adalah karena Yesus telah menebus hidup kita dari dosa dan membuat hidup kita berharga. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Alasan utama kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus telah menebus hidup kita. Kita yang tadinya tidak berharga, kita yang hidupnya mungkin dulu hancur, tapi karena penebusan Yesus, kita menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan hanya Yesus yang bisa lakukan itu buat kita, ya. Bahkan kalau kita melihat, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang, kita dapatkan di sana bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus itu adalah kasih yang sempurna, bahkan begitu nyata dalam hidup kita. Dia sanggup menerima kita apa adanya. Sejauh mana kita meninggalkan Tuhan, sehancur apa hidup kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kembali bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tangannya selalu terbuka untuk menerima kita. Itulah sebabnya kenapa kita jangan sampai lupa bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya kita melihat, kenapa sih kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, jelas bahwa mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mengucap syukur adalah hal yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Ya, bukan saja pada waktu kita senang, ya. Sangat mudah bagi kita untuk kita berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan, aku memuji Engkau, aku menyembah Engkau. Ketika kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika kita diberkati, ya, kita mungkin dapat nilai yang bagus di sekolah, ya. Di kampus juga mungkin kita pun mendapat prestasi-prestasi
yang membuat kita mungkin dikenal oleh teman-teman sekampus. Dalam pekerjaan mungkin juga dalam kondisi di mana kita bekerja dan pekerjaan kita itu mengalami sesuatu yang membuat kita istilahnya bisa naik tingkat ya. Sangat mudah bagi kita untuk berkata Tuhan terima kasih. Tetapi kembali firman Tuhan katakan mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan pun merindukan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ketika mungkin teman-teman disakiti oleh orang yang teman-teman sangat sayang ya, mungkinkah itu pacar atau mungkin di rumah teman-teman mungkin dikecewakan oleh keluarga, atau mungkin ada banyak hal yang terjadi di sekolah, dalam pekerjaan, dalam keadaan yang bagi kita pun kita sedang tidak baik-baik saja. Tuhan pun mengharapkan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita bersyukur di dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup kita, secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita tetap taat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Meskipun mungkin kita tidak baik-baik saja, tetapi itu yang terbaik yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Supaya mata kita bisa terbuka untuk melihat bahwa sesungguhnya Dia sementara merancangkan yang lebih baik lagi bagi kita. Ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya begini. Kenapa ketika orang-orang setelah mereka beribadah, setelah mereka berdoa sekian lama, ada mungkin yang teman-teman mendengar begini. Ya, saya kok tidak mendapatkan apa-apa ya. Ketika pulang dari ibadah pemuda mungkin seperti malam hari ini, saya kok tidak merasakan apa-apa ya. Atau mungkin setelah pulang dari ibadah umum ya, kok saya tidak merasakan hadirat Tuhan ya waktu saya beribadah tadi. Malam hari ini ya mungkin agak sedikit melenceng ya. Tetapi Tuhan mengingatkan bagi kita malam hari ini, ketika pun kita mau datang beribadah kepada Tuhan, setel benar-benar dari rumah hati kita, datang untuk beribadah, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah dengan satu motivasi untuk menerima dari Tuhan, ya, saya rindu jamahan Tuhan, saya rindu berkat Tuhan, ya, saya rindu mengalami kelepasan daripada Tuhan. Terus kemudian ketika di dalam ibadah kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan pulang dengan kecewa. Tetapi ketika kita datang beribadah, kita memang benar-benar sudah dari rumah men-set hati kita, saya mau ke ibadah untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan saya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Saya mempraktekkan hal ini ya. Meskipun mungkin ya tidak bisa dipungkiri lagi ya. Di sini ada Bapak Tinus juga yang sudah berkeluarga ya. Namanya sudah berkeluarga lebih kompleks lagi ya, apa pergumulan yang dihadapi ya. Tetapi ketika mau datang berdoa atau beribadah kepada Tuhan, saya benar-benar berusaha untuk men-set hati saya mau beribadah untuk membawa syukur saya kepada Tuhan. Karena kalau saya datang beribadah dengan motivasi, Tuhan saya mau beribadah supaya beban saya terlepas, pergumulan saya ditolong oleh Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhannya bagi saya ya, kok tidak sesuai dengan yang saya harapkan, atau mungkin firman Tuhan itu malah istilahnya menegur saya pasti akan pulang dengan kecewa. Tetapi saya belajar ketika saya mau beribadah kepada Tuhan, tujuan saya, motivasi saya adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita dari rumah menyetel hati kita seperti itu, saya bisa pastikan
kita cepat bisa istilahnya merasakan hadirat Tuhan. Meskipun mungkin ada kalanya ya, kalau yang sudah mengerti sound system musik, tiba-tiba ada yang miss ya, ada yang miss mungkin di chord, atau mungkin ada yang salah nyanyi. Kebanyakan yang istilahnya sudah mengerti tentang nyanyi, terus mengerti tentang musik, itu akan merasa terganggu, betul ya? Merasa terganggu, loh kok chordnya kemana, yang nyanyi kemana, ya. Kalau kita tidak men-set hati kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur, itu akan membuyarkan konsentrasi kita, bahkan istilahnya menurunkan sukacita kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita dari rumah datang dengan hati yang mau membawa syukur kepada Tuhan, mau musik lari kemana, mau yang nyanyi lari kemana, kita tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan baik. Ya, kita kembali lagi. Ya, itulah sebabnya kenapa jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, ya, kenapa kita harus selalu bersyukur? Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian yang terakhir. Di situ dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Alasan yang ketiga kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan adalah karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Ebenezer, ya. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, Dia tetap bersama dengan kita. Pujian tadi berkata bahwa Dia selalu ada bagi kita. Ya, mungkin orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita yang terdekat, ketika kita dalam keadaan yang baik, ya, keadaan kita yang diberkati, ya, mungkin mereka akan mengerumuni kita bagaikan semut yang mengerumuni gula. Tetapi ketika kita ada dalam kondisi atau keadaan yang mungkin dalam keadaan yang terpuruk, ya, tidak menjamin mereka akan tetap selalu mendukung dan selalu bersama dengan kita. Tapi malam hari ini ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menopang hidup kita. Bahkan dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya. Kesimpulan dari firman Tuhan malam hari ini, ya, saya mencatat di sini, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang tahu diri di hadapan Tuhan, ya. Dia sadar bahwa hidupnya adalah karena anugerah Tuhan. Kalau kesadaran ini dalam hidup kita, ya, ada di dalam hidup kita, tanpa pun Pak Gembala, tanpa pun ketua pemuda, tanpa pun ketua remaja, ya, mendorong kita untuk datang beribadah, ya. Kita dengan sendirinya akan selalu setia beribadah karena kita tahu bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Dan kita bawa hidup kita sebagai bukti bahwa kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Selanjutnya saya mencatat di sini, orang yang bersyukur adalah orang yang taat pada kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang bersyukur pasti disertai dan ditolong oleh Tuhan. Karena itu teman-teman pemuda yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa bersyukur, ya. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Puji Tuhan. Ya, sama-sama kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan malam hari ini. Saya mengajak singer, pemain musik, ya. Kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyatakan syukur kita, pujian kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang selalu baik bagi kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Bersama-sama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang Semua hanya Kau pribadi yang selalu mengerti kami. segala yang ku Terima perlu, kasih. kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya kembali. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
keadaan kami malam hari ini. Kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami tahu ketika kami tetap memuji Engkau, menyembah Engkau, di dalam setiap keadaan hidup kami, Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Kau selalu peduli dengan setiap pergumulan kami. Kau selalu peduli dengan setiap kerinduan kami Tuhan. Tuhan, malam ini Engkau melihat setiap teman-teman pemuda yang membawa hidup mereka kepadamu saat ini. Sebagai hamba-Mu kami terbatas untuk melihat seberapa dalam kekecewaan mereka, seberapa dalam mereka tersakiti. Tapi kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang sanggup membebat setiap luka hati kami. Bahkan tanpa pun kami menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kami malam ini, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu. Kami perlu belas kasihan-Mu malam hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, biar tangan-Mu terulur memberkati setiap pemuda-pemudi yang mempersembahkan hidup mereka kepadamu malam ini. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin gelap dengan dosa, mampukan mereka untuk tetap berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang terus sanggup bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan setiap waktu dalam hidup mereka. Bela mereka Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus-Mu akan terus berbicara bagi setiap hidup pemuda-pemudi yang malam hari ini sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus akan membuka pengertian yang semakin dalam lagi dalam hidup mereka, untuk mereka mengerti arti mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, mereka terus dapat mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa dan syukur kami di malam hari ini. Dan saat ini kami akan pulang tinggalkan rumah Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus menyertai kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan biar terus ada ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Tak lupa malam ini kami berdoa Tuhan buat pengurus pemuda yang ada. Tuhan terus memberikan mereka kekuatan hikmat daripada Tuhan. Berikan mereka hati yang terus bersuka cita dalam melayani Tuhan, sehingga terus dapat membimbing setiap pemuda dan pemudi yang ada. Untuk mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan saat ini mari sebelum kita terpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Pulang dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai perjalanan hidup kita hari ini, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.